Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi makanin mubarak. Makanu alladzi unzila fihi rahmah wal maw'izah hatta asbahna ikhwana fi dinina. Ala barakati Rasulillah wa bi nuri Rasulillah wa bi haqqi sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam nabiyul ummi. Ma kana ahadan min rijalikum walakinna Rasulullah. Urusa fil ummi. Wa allahu ba'asala fi al-akhirah allati bada'a bi wahyi Allah ta'ala bi siratil falaq. Allahumma salli wa sallim وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وعلى آله وأصحابه الذين سلكوا بهداه إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الإخوان المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mushola ini panas, mungkin kurang AC atau mungkin kurang segala-galanya, tapi percayalah bahwa panasnya dunia ini nggak sepanas akhirat. Nanti ada ceritain apinya akhirat itu sebiji sawi. Bagaimana Nabi Allah Adam membakar kambing nggak bisa, dia minta sama Allah, dia naik lagi. Kata malaikat Jibril itu, ente mau minta apa? Api. Sebelah berapa kau minta? Saya minta sekorma ya Allah. Nanti ada ceritain. Ya. Kalau kamu dulu, itu panggilannya lagi. Begitu aja deh, ya. Yang saya hormati para jajaran TKI daripada musola ini. Sebenarnya nggak bisa ngomong. Sebenarnya guruannya. Iya. Kalau kalau apa? Guru pandang. Ada jadi bingung, nggak bisa keluar nih ilmu. Tapi insya Allah mudah-mudahan dengan keberkahan Rasulullah SAW kita semua ini bisa mengambil hikmah dari bulan Maulid. Semuanya anda yakin yang duduk di sini, insya Allah pada hari kiamat nanti mendapatkan syafaat Rasulullah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, barang siapa yang mencintaiku maka hidupkanlah sunnah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia telah mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, berarti dia bersama aku di surga nanti. Amin. Amin. Ya, yang saya hormati para alim ulama, para habaib, para tokoh sesepuh, begitu juga jajaran masyarakat, para hujat dan para alim ulama yang tak mungkin saya sebutkan satu persatu. Yang pertama saya belum kenal, yang kedua memang saya bukan tak hormati. Ya, namanya bintang filmnya saya sekarang ya masing-masing tahu sendiri deh. Ya kan? Betul ya? Begitu juga kita tak lupa patuhkan kepada seorang hamba yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang beneran. Yang tadi kita tidak kenal apapun sehingga kita mengenal. Yang tadinya kita hidup sendiri-sendiri, akhirnya dari hidup berdua dengan istri. Beliau adalah junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Para jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Maulid ini semua orang berbondong-bondong pasti ingin mengadakan Maulid. Karena apa? Karena ingin menunjukkan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Makanya kalau orang yang hadir di Maulid, ya, begitu dia mahlul dia mestinya nangis. Ya, antum lihat asyraqal kaunu tihajan bi wujudil Mustafa Ahmad. Dia nggak tahu kan artinya? Ada apa? Lama ini lagi bingung. Buru dulu ya. Jadi asyraqal kaunu tihajan, ya. Begitu
Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilahirkan 12 Rabiul Awal pada tahun gajah, karena ada nama raja orangnya hitam hidup lagi. Dia bawa pasukan namanya Abraham. Si Abraham ini pengen ngancurin kota Mekah. Nah di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan oleh Allah di rumahnya paman yang bernama Abdul Muttalib. Itu dia lahir di sini. Kalau antum ke Mekah sekarang, antum keluar dari pintu Raja Fahad, di sebelahnya ada terminal, di atasnya ada restoran Indonesia Sigul, itu di bawahnya Rasulullah lahir. Cuma sekarang diratain, karena dia takut sama orang Indonesia, batunya dibikin batu cincin, jadi diratain oleh orang-orang Saudi. Dia takut orang Indonesia yang boleh batu, ya. Betul nggak? Asyrafal kaunu dihajat, tak kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir ke dunia ini, ya, semua alam semesta ini tersenyum dihajat. Ada namanya ibtisamah. Tabassama fi wajhi akhika sodaqah. Kalau antum melihat aneh, ente senyum, aneh senyum, itu sodaqah. Tapi dia pakai di sini ibtihajan, saling saking hebatnya dari kegemerlapan dunia dengan segala isinya. Ya. Begitu Rasulullah SAW aja semua alam semesta ini gembira. Makanya dalam satu riwayat aina tadhab ilal masyriq, aina tadhab ilal maghrib. Begitu Rasulullah lahir, si bayi ini yang bidannya sekarang mau dipenjarain, kita punya guru, ya. Bidannya ini langsung dibawa, begitu memegang Rasulullah udah nggak ada di tangan. Dibawa kemana? Ke masyriq, ke timur. Dari timur dia berangkat lagi ke barat, siapa yang bawa? Hah? Kalau ente imannya senang, kalau cuma dari sini ke kanan gak bakalan ketemu jawabannya. Itu. Tapi kalau imannya ente dalam, sedalamnya samudra, insya Allah Allah akan berikan cahaya keimanan pada diri antum. Karena apa? Karena antum meyakini Rasulullah SAW. Yang hewan yang tadinya lagi lesu, dia semangat. Yang tadinya pohon rudar layu, dia berdiri. Bahkan yang tadi majusi tiap hari dia jalan, dia nyembah ke berhala yang namanya api. Begitu dia bawa pasukannya, dia kaget. Sohib, kenapa ini api berperang kita kemana kok mati nih? Karena nggak pernah mati. Karena asyrafal kaunu dihajat, begitu Rasulullah akan ngewek, itu api langsung Tuhannya mati, padam. Nabi kita ya. Makanya banyakin itu mau orang ngojek. Masih stabil kita kosongin, jadi itu kenal lagi. Ya, begitu zaman sekarang. Begitu mau berojol itu langsung mati. Dibilang anda sampai itu anak Ismail dan Muhammad di Ahmadin. Sesungguhnya aku dengar bakalan ada orang lahir bernama Nabi Allah Ahmad. Di mana dia? Kata Raja Majusi. Dia kalau nggak salah di kota Madinah. Besok siapkan pasukan dan kita akan berangkat ke sana. Begitu dia ngeliat Rasulullah bayinya, dia teler, bukan karena gat. Bukan karena narkoba, karena cahaya Rasulullah SAW yang melingkari dari barat dan ke timur. Takkan beliau lahir. Sallallahu alaihi Nabi. Itu luar biasa. Kita nggak usah cerita Nabi dulu. Kita nanya, kita lihat ame sahabat yang kecil dulu, baru kita Nabi. Ya, kita bisa nggak nih ngikutin sahabatnya? Habis dari sahabat baru kita Nabi. Pada zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat yang bernama Su'aib radhiyallahu anhu wa arda. Ya, si Su'aib kalau datang ke Masjid Solihin, dia duduk paling pojok. Paling pojok dari duduk. Ya, betul ya. Ini Su'aib. Bedanya sama Su'aib mancung ke dalam. Dia duduk di pojokan. Nah, dia nggak mau ganggu orang dan dia nggak mau diganggu orang kalau zikir. Ini si Su'aib. Dengerin deh. Habis ini besok itu tobat ya Allah. Begitu Rasulullah takbir ya Abu Bakar Siddiq, tiga mati sholat, Allahu Akbar, suruh berhenti. Sayyidina Abu Bakar lagi mau iqamah sholat, dia suruh berhenti. Ada apa ya Rasulullah? Dia nengok, dilihat Su'aib nggak ada, nggak datang. Akhirnya Rasulullah bilang gitu, berhenti. Kita tunggu dia sampai kedatangan Su'aib radhiyallahu anhu. Di mana ya Rasulullah? Nahnu ta'akhirna bis shalah. La, intadir. Kita bakal terlambat ya Rasulullah sholat subuh. Kenapa kita harus nunggu Su'aib? Dalam artinya emang Su'aib siapa? Masih gede ya Allah Muhammad. Ente lihat nih sholat jamaah. Begitu dilihat nggak ada, ditungguin udah mau terang, kata Rasulullah itu mati sholat. Dia sholat Allahu Akbar. Habis sholat dia salam. Lanjut kedua,
Begitu mau jalan lagi, dilihat lagi Suhaib nggak ada. Ahadukum anta arifu aina makanu. Siapakah di antara kalian yang tahu gimana keberadaan Suhaib radhiyallahu anhu? Kenapa dia tidak hadir lagi sholat jamaah? Lihat Rasulullah ini gagah, ganteng, keren. Gak kayak gitu, hitam, hidung masuk ke dalam. Kalau ditakan sama buduan, sholat malas. Bilangnya cinta sama Nabi, kita syafaat dari mana ente? Mari kita dapat ridho irama. Ya. Begitulah akhirnya Rasulullah dia bilang, aduh paling ujung, ya Rasulullah ana arifu makano. Saya tahu ya Rasulullah di mana keberadaannya, rumahnya. Oke, kita sholat secepat kilat. Kemudian kita berangkat menuju rumah Suhaib radhiyallahu anhu. Rasulullah langsung baca Allahu Akbar. Tadinya dia biasa 1 napas, dia sebut dengan 3 napas. Malu Rasulullah orang itu. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu. Begitu Rasulullah selesai, Rasulullah jalan. Dia pikir tinggalnya di kebun pala 3 nih, dari Suracang 3 dari rumahnya. Tak tahunya udah 4 jam jalan, Rasulullah belum sampai. Dia tanya, anta ta'rifu makanu, lo tahu rumahnya dia, namanya Nabi manusia, jalan udah 4 jam lebih ya capek. Kurang lebih berapa? 10 kiloan. Bayangin. Begitu disampai rumahnya si Suhaib, Nabi ketok. Assalamualaikum man fil bab ana Muhammad. Akhirnya istri langsung, ya Rasulullah, waalaikumsalam, wa alaina rahmu, wa alaina maghfirah, bihaqqika uniruka ya Rasulullah. Kemudian dia nangis. Bingung Rasul, ayo jawabkan suara keren. Sekarang mewek, ada apa? Dia tanya sama Rasulullah, aina Suhaib? Istri nggak bisa jawab. Anak-anaknya di belakang pegang begini, ya kayak gitu, berat. Akhirnya kata ibunya, kata istrinya bilang apa? Ya Rasulullah, anak Suhaib berintau kalau ila rahmat Rabbik. Sesungguhnya bahwa Suhaib itu telah meninggal dunia ya Rasulullah. Rasulullah langsung berdiri dan meneteskan air mata. Dia bilang, dia tatap semua sahabatnya. Wahai sahabatku, engkau lihat yang memisahkan Suhaib radhiyallahu anhu dari salat jamaah bukan karena dia pitakan, bukan karena dia panoan, bukan karena dia capek, bukan karena dia habis main bola, bukan karena dia habis kerja, tapi dia berpisah dengan kita karena dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya terus kita kan bergantung gas. Kalau gas tak menarik. Akhirnya apa? Begitu itu akhirnya Rasulullah baru melangkah selangkah dipamit, istrinya bilang, ya Rasulullah, sesungguhnya kami bingung dengan keadaan suamiku. Dia adalah orang yang soleh. Waktu ditarik malaikat Israel yang mengatakan aduh. Kemudian ditarik lagi, aduh. Gitu yang ditarik lagi, aduh. Ada apa ya Rasulullah? Rasulullah kan manusia biasa. Lagi kita belum bilang. Capek udah jauh-jauh. Singapura udah mana orang Thailand. Ada jauh-jauh kalau kira. Cuma dia nggak udah. Akhirnya apa? Begitu Rasulullah bilang, teriak aduh. Berapa kali dia teriak aduh? 3 kali. Rasulullah bingung. Karena Rasulullah seperti kita, bukan ahli tawil, bukan seorang penyihir, tapi dia adalah Nabi Rahmah. Akhirnya Rasulullah karena dia cinta, dia dekat sama Allah, dia tinggal pangkat WA-nya, dia WA ke Allah. Emang ente pulsa habis bingung setengah mati, bisa ketinggalan ente kagak bingung. Begitu di WA langsung Allah turunkan malaikat. Ini rekaman video, Sohib, jangan takut jawab. Akhirnya dijawab oleh Rasulullah SAW. Dia pertama mengatakan, aduh, kenapa nggak lebih jauh? Yang kedua, aduh, kenapa yang baru? Yang ketiga, aduh, kenapa nggak semua? Si Suhaib nih waktu ditarik nih teriaknya begitu. Itu orang ahli ibadah. Gimana kita yang kurang ibadah ditariknya bunyinya apa? Toilet om. Betul nggak? Ini yang orang ahli ibadah. Ente jidatnya hitam 2, dia mungkin 3. Masih begitu meninggalnya. Akhirnya Rasulullah bilang katakan. Jadi waktu riwayat hidupnya dia jalan itu jam 21 malam itu jam 11 dia udah mulai keluar buat naik berangkat menuju masjid Rasulullah SAW. Burung pasir kalau malam dinginnya merusuk karena ada di Mesir 7 tahun. Itu luar biasa. Sampai ke tulang-tulang sendi. Tapi dia nggak merasakan apa yang dinginan.
tapi dia mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia berjalan, kemudian dia sholat jamaah, begitu meninggal Allah tunjukkan rekaman video dia waktu jalan sholat jam 1, jam 12 untuk menuju jamaah Rasulullah SAW. Dikasih tunjuk pahalanya luar biasa gedenya. Kemudian dibilang, ya Allah, kenapa rumahku nggak lebih jauh? Hah? Allahu Akbar. Ayyuhal sholat, bersolat kenaun-naun. Hah? Akhirnya begitu dia pulang, begitu dia berangkat lagi, dia katakan, aduh kenapa nggak yang baru? Waktu beliau akan berangkat menuju Majlis Madinatul Munawwarah, beliau pakai baju yang baru, jaket baru. Hah? Dia pakai mantel yang baru, yang jelek dia pakai di luar. Waktu di dalam perjalanan menuju Masjid Rasulullah SAW, dilihat orang yang sudah mau meninggal dunia karena kedinginan. Dia angkat dia punya kepala, dia basuh, dia katakan, la ilaha illallah Muhammad Rasul. Kenapa engkau wahai saudaraku? Aku tidak kuat dengan kedinginan. Akhirnya dia kasih tuh baju yang luar jubahnya, dia selimutinya kepada saudaranya, sehingga dia berjalan menuju rumah Rasulullah SAW berdua untuk melaksanakan sholat subuh. Dia dikasihkan surga dengan bidadari-bidadari yang menyiap tenaganya, arwahnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia katakan, ya Allah, kenapa aku gak kasih yang baru kalau tahu bidadarinya cantik kayak gini? Itu dia. Ini baru sahabat nih. Belum kita Rasul nih bibitnya nih. Modal nih. Hah? Sahabat itu masih bingung. Yang ketiga, begitu dia jalan capek-capek, dia orang yang gak punya, dia punya satu roti. Roti satu dibagi buat anak dan istri, dia pegang setengah. Begitu dia mau celup, kaki dia angkat pakai kain golok di pinggiran, dia mau celup begini, tukang minta-minta, masih ada belekan, udah teriak, Pak, saya belum makan, Pak. Kalau kita udah melayang bakyak, udah pagi-pagi buta lo, badan tuh masih ngempel, udah datang. Kalau kita tapi amat Rasulullah tidak. Dia bilang, berapa hari kau belum makan? Aku belum makan 3 hari. Pak, silakan kau masuk dan ambillah roti sebelah roti. Roti tinggal sebelah, dibelah lagi dari kecil. Begitu dia mencelup, dia ingat, berarti engkau juga belum pernah minum? Belum, Pak. Ya udah, kamu masuk. Teh manis dong, 1 gelas, dia celupin berdua. Dia minum berdua pelan-pelan sampai habis. Allah kasih apa dia surga apa? Firdaus yang paling tinggi. Ya Allah, kenapa nggak aku kasih semuanya ke roti Allah? Nah, aduh, kenapa nggak lebih jauh? Aduh, kenapa nggak yang baru? Aduh, kenapa nggak semuanya? Itu umat Rasul. Kita orang masih yang belum mau jadi umat Rasul. Sumber itu masih diguling. Hah? Istri bangunin, keluarga ini lebih kuat. Ini yang lain. Jadi satu perjuangan Islam ini tidak akan maju dan tidak bisa menggulingkan sang Ahok kecuali hati kita murni karena Allah dan karena Rasulullah SAW. Kalau kita doa-doa masih maksiat juga, belum dekat kepada Allah, Allah nggak relakan. Ini baru Allah angkat. Hah? Allah persiapkan satu lidah hamba Allah yang kufar untuk menggerakkan umat Islam. Hah? Karena apa? Keberkahan Rasulullah SAW. Hah? Antum ribut panas, Nabi Allah Adam tak pernah dihemparkan. Hah? Diturunkan ke bumi, dia 200 tahun tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mereka. Kemudian dia duduk. Allahumma inna as'alukal aqwa bi barakatil maktub 'alaika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena ada tulisan Nabi Muhammad dan tiang-tiang surga itu ada tulisan Nabi Muhammad. Begitu 200 tahun dia coba terpakai nama Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah. Dengan keberkahan dari tulisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung spontanitas diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhammad. Baru nama itu lah. Makanya ente kalau paling hebat. Anak bilang sama antum sampaikan Rasulullah, sahabat duduk, tabi'in duduk, ya. Kemudian dia bilang, aku kangen Rasulullah itu sinar mata. Kamu kangen siapa Rasulullah? Kami tabi'in ya Rasulullah. Iya, saya tahu. Kami sahabatmu ya Rasulullah, saya tahu. Tapi kami cinta dan kami merindukan kepada orang-orang yang merindukan kami tanpa melihat itu. Dia adalah saudara-saudaraku di dalam surga nanti. Siapa? Orang yang beriman tanpa ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini prioritas. Hah? Terus lagi. Terus ya? Terus. Sampai kok.
katakan, ada satu orang punya hutang 500 dirham. Ya, dia besok akan dipusi, datang budak-budak sama buser yang rambutnya panjang belum mandi, ditangkap, lo mau bayar kak? Buser, jangan lo suruh bayar, lo tembak lah, gue terima, gue gak punya duit. Hah? Kemudian dia dibawa ke kantor polisi, dia BAP. Begitu dia BAP, lo mau bayar kak? Gue dia bilang lo mau tembak, gue gak punya duit. Terserah lo. Singkat kata diadilin, kata mahkamah pengadilan mengatakan engkau akan kupenjarakan, jangan penjara, lo tembak lagi, gue siap. Nih, dia ini zaman tadi. Akhirnya apa? Begitu dia akan dieksekusi untuk masukkan ke dalam penjara, dia minta apa permohonan yang terakhir? Kata si hakim. Akhirnya si orang ini bilang, aku pengen minta izin untuk bertemu istri dan anak-anakku. Karena aku tadi dipegang oleh pihak kepolisian Republik Indonesia yang tercinta dan terhormat waktu aneh jalan. Jadi istriku belum tahu di mana berada aku. Dengan jaminan apa kau akan pulang ke rumah keluargamu? Dengan kalimat la ilaha illallah dan aku adalah umat Rasulullah. Ya udah silakan pulang. Begitu pulang singkat cerita dia ngomong sama istrinya, lo harus sabar. Kan lo rasanya juga duit 500 dirham. Gua nggak bisa bayar. Sekarang ini si Wan Abu udah laporin ke kepolisian. Gua besok harus masuk. Kata istrinya, udah kita jalan di malam itu yang kita miliki. Malamnya dia sholat. Dia berselawat 1000 kali dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang punya hutang nek kasih unjuk nih. Jangan takut sama ambon-ambon ente. Ente punya Rasulullah di atas ambon. Ente selawat yang banyak. Nih yang kasih tahu malam ini. Akhirnya dia berselawat, begitu dia dimasuk dia sekitar 850 Rasulullah datang. Barang siapa yang melihat Rasulullah, sesungguhnya ia melihat benar-benar Rasulullah. Karena tidak ada satu zat yang bisa menyamai Rasulullah, walaupun itu setan. Kemudian ada apa kau memanggilku, kata Rasulullah. Benar itu banyak nonton TV Nyi Orang Kidul. Hah? Bukannya Nyi Orang Kidul yang bisa datang, Rasul juga kalau itu berselawat insya Allah dia datang. Dia datang ada apa gerangan wahai umatku, kekasihku, wahai saudaraku. Aku punya hutang ya Rasulullah 500 dirham. Kenapa engkau tidak bayar? Karena aku gak punya bayar ya Rasulullah. Punya tanaman pontong tingginya berapa sih ya Rasul? Hah? Saya gak punya apa-apa ya Rasulullah. Kata Rasulullah, besok lo pergi ke kebun pala 2, temuin si Narsis. Lo minta duit sama dia 500 dirham. Kan saya gak kenal. Udah lo bilang sama dia. Terus bagaimana Narsis mengenal aku? Bilang, semalam dia selawat sama aku kurang tiduran tuh anak. Dia biasa 1000, dia semalam selawat 500 kepada aku. Dia kurang 500, aku tunggu. Akhirnya singkat cerita nih, anda nak macam 3 datang ke Narsis, kenal kagak? Saudara aneh bukan? Anak ketok-tok, rotok-tok, assalamualaikum. Anak rumah ini begini, biar ente gampang. Narsis, aneh Fauzi, Ustaz Fauzi dari Purwacang 3. Mau ada apa? Ente disuruh bayar utang aneh 500 dirham. Hah? Si Narsis kaget. Setoran banyak ke bank. Datang-datang Ustaz meminta duit 500 dirham. Siapa ente yang suruh? Yang suruh adalah Rasulullah SAW. Kenapa bisa Rasulullah menyuruh engkau kemari? Karena engkau semalam berselawat kepada Rasulullah kurang. Di 500 kamu terbukti. Kaget Narsis. Benar tahu. Narsis masuk ke dalam, dia ambil duit 1000 dirham. Dia kasih aneh 500 dirham yang buat bayar utang lo setatnya, jangan lupa layangan. Yang 500 lagi, lo pegang nih. Lo ngopi di bewok tuh gak 4 paling enak. Iya. Benar. Dia kasih aneh 1000. Aneh pulang. Begitu aneh pulang, aneh gak langsung pulang ke rumah. Anda langsung temuin hakim. Begitu Anda bilang temuin hakim, si hakim udah panggil, Ustaz Fauzi, Ustaz Fauzi. Aneh kabur, takut karena dia galak. Dia panggil lagi diudak, dia lari-larian. Kenapa lo kabur? Ada apa Pak Hakim, dia pegang 500 ribu. Duit apaan Pak Hakim? Kan saya punya utang. Rasulullah semalam datang kepadaku. Begitu aku selawat, dia berkat keberkahan engkau. Rasulullah mau menemui itu. Dia menyuruhku untuk membayarkan utang 500 dirham. Sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulnya itu. Kemudian apa? Begitu ketiga, datang nih yang punya uang. Ya enggak? Misalkan Pak Jarod. Begitu Anda udah bayar ke hakim, Anda pulang dong. Begitu perjalanan rumah, Pak Jarod turun dari mobilnya. Dia pakai mobil gar, dia udah aneh. Anda ketakutan. Anda lari ke blok A, Anda pindah blok B, Anda pindah ke metro. Ada kena juga nih di Hansip Tanah Abang.
Iya, betul. Ada begitu pegang, ada bilang apalagi kan utangku aku bayarkan. Ini pegang duit 1.000 rial. Karena dengan keberkahan engkau, Rasulullah datang kepadaku. Sesungguhnya ini hadiah yang paling mahal dalam hidup. Sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah SAW, man asyar alaihi hajat. Barang siapa yang sukar hidupnya di dalam kehidupan mereka, falyuksir alaiya bis-shalah. Perbanyaklah kalian berselawat kepadaku. Fa innaha takshiful humum wal humum. Sesungguhnya dengan berselawat engkau kepadaku, ya, merapikan, menghabiskan, membersihkan rasa galau dan rasa gundah kalian. Wa taksirul arzaq, dan sesungguhnya kalian sering-sering berselawat kepadaku membuat rezeki kalian menjadi banyak. Wa tuqdal hawaid, dan Allah selalu memberikan kebutuhan-kebutuhan kehidupan kalian. Itu Rasulullah SAW. Makanya ada orang yang boleh selawat. Tahu golongan mana katanya nggak boleh tawasul. Nah kalau nggak mau tawasul ke Rasulullah, mau tawasul ke mana deh? Ke Ahok? Ini hadis sahih dari Bukhari dan Muslim dalam bab al-ibadah wa doa. Rasulullah sudah memberikan kepada kita, makanya dikatakan laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Tadi anak kecil di Musa baca, suaranya luar biasa. Suaranya suara luar itu. Biar mandi dulu misalnya air-air kebun pala, ya nggak? Nasi dulu kebun pala, dulu nggak? Tapi itu kebun Mesir tuh. Iya nggak? Lain. Coba internet tunjuk pasti itu masih duduk kebun pala itu. Dia kagak calon tuh. Musola boleh kecil, musola boleh panas, tapi ilmu dalam. Dekat guluan ini, Masya Allah. Luar biasa. Ya kan? Akhirnya apa? Dikatakan laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Kalau seandainya engkau mendapatkan suri tauladan yang baik, ya, sudah cukup bagi kalian Rasulullah SAW sebagai suri tauladan kalian. Tapi Allah nggak maksa, liman kana yarjullah yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Allah nggak maksa. Bagi kalian yang percaya, liman kana yarjullah, yang berharap ingin bertemu Allah. Kenapa dikatakan? Wa man liqa rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wa man yarju liqa rabbi, barang siapa yang bermohon, ya, man kana fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah. Yarju ini ya raja wau. Man kana ya apa dikatakan adalah barang siapa yarjullah wa yaumul akhir falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini jawabannya. Ini mutafsir. Makanya ada orang-orang sipit, ada di Mesir 7 tahun, dia di sini baru 2 tahun, mau ngantikan Aulia sebagai teman. Gua colok mata lo. Dia belajar capek. Dia nggak tahu kalau ada pengajian ilmu sama ini. Iya. Betul nggak? Iya. Gitu. Kita jangan takut sama umat Islam yang di belakang kita. Bi anna lahumul jannah. Kalau ente mati ente dapat surga. Pengen surga enggak? Pengen surga itu iman yang benar. Ikuti perintah Rasulullah. La yakhafuna laumata laim. Yang ngomong Quran bukan aneh, bukan RT. Ente gerak Al-Quran ente dinistain, itu kumpul-kumpul di Monas rame-rame. Pulang dari Monas, Quran duhur nggak dibaca, asar lewat, maghrib lewat, isya lewat, subuh bacanya kolhu. Aduh, ente juga nistain Quran. Hati-hati ente. Wa man a'rada dhinki fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Wa yawmal qiyamah nasruhu illa amma. Qala rabbi lima hasyartani amma. Laqad atatka ayatina fanasiyata fadzalika yauman tunsa. Quran ini dirasa ngerti ente ngaji. Ya. Udah bawainnya. Ada bikin dia langsung terjemahin. Anu cakep itu bahasa Mesir. Kalau bahasa Quran, wa man a'rada dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Rabbi lima hasyartani a'ma laqad kuntu basyira qala atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yaumal tunsa. Karena ente ini lari dari Al-Quran.
siapa yang lari dari Al-Quran atau yang menisahkan Al-Quran, dia akan mendapatkan kesulitan kehidupannya. Bahkan di yaumul kiamat, di mahasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Padahal aku di dunia sangat melihat, ya Allah. Qala atuka ayatuna fasanisa. Tak kala datang tanda-tanda kebesaranku melalui Rasulullah SAW, kalian campakkan, kalian tinggalkan, kalian cemoohkan. Maka dari yaumul susah. Allah Akbar. Aku iman berbat. Kita cinta sama Rasulullah harus kepada ditunjukin. Jangan hanya itu sekedar selawatan, sekedar itu takbiran, sekedar itu baca maulid. Tapi yang penting itu hidupkan hati kita ini di nur Muhammad. Karena Allah itu nur. Wa Muhammadun nur. Wal Qur'anu nur. Wal imamu kanur. Wa kiblatuka nur. Wa jannatuka nur. Quran ini adalah cahaya kehidupan kita. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Sesungguhnya telah aku turunkan Al-Quran sebagai pembawa kesejukan dalam hati mereka dan obat dari penderitaan hidup mereka. Wala yaziduz zalimina illa khasara. Barang siapa di antara kalian yang tidak menginginkan Al-Quran, kalian termasuk orang-orang yang dalam perjalanan Al-Quran. Allah, kita sadar di hati dari air. Betul tak? Hah? Ya. Kita lihat Rasul kita. Begitu Rasulullah sakit 12 hari, di haji wada, alaikum bi sunnati Rasulillah wa bi Qur'anikum, la zalimu wa la tazlamu, wa'muru bil adab bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tudha'ifu liman yatarru min adh-dhunubi ila Allah. Di hari terakhir Rasulullah berkhutbah. Nasib tahu artinya dia begitu pula Rasulullah mulai jatuh sakit. Rasulullah jatuh sakit di hari pertama, Rasulullah masih jalan. Mulai dia berjalan sakit-sakit. Dia imam, ya Allahu Akbar. Di hari kedua dia mulai tak kuat. Dia kasih tongkatnya kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Ardu wa alaina rahmah wa alaina maghfirah wa alaina syafa'ah bi haqqi Muhammad wa bi Kemudian Sayyidina Abu Bakar dengan perlahan dia mengangkat tangannya. Dia katakan Allahu Akbar. Dia bingung, kenapa Rasulullah memberikan tamu keimaman kepada Sayyidina Abu Bakar? Apa yang akan terjadi kepada kekasih Allah? Begitu mengimami Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat mulai meneteskan air mata mereka berlima. Kemudian dia masuk di hari ketiga, Rasulullah mulai tidak kuat keadaannya. Dia panggil anaknya bernama Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Dia lihat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dia lihat menantunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan di sampingnya ada Sayyidina Abu Bakar. Di hari keempat Rasulullah menahan rasa sakit yang luar biasa. Singkatnya akhir hari terakhir datanglah malaikat zikir dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Israel sini. Engkau cabut itu apa yang aku miliki di badan Muhammad SAW. Siap, komandan. Begitu Sayyidina Israel turun, Israel. Balik lagi, ada apa Allah tadi itu perintah aneh, sekarang itu panggil lagi, ada apa? Tanya dulu kalau Muhammad mau dicabut, dicabut deh. Luar biasa ada dia. Malaikat kula Rasulullah ma'amaru wa yaf'aluna ma yu'maru. Allah itu malaikat itu satu makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, yang tidak pernah berbuat dengki, berbuat sombong, berbuat apapun kepada Allah, dan selalu menurut perintah-perintah Allah. Begitu tak kala Rasulullah SAW dicabut, malaikat Israel dipanggil kembali. Ya Israel, kalau seandainya Nabi Muhammad SAW ridho dengan apa yang aku perintahkan, maka cabutlah. Kalau enggak, engkau balik lagi. Ini iman, bukan iming, bukan ipin-upin. Ini iman. Akhirnya singkat cerita, datang malaikat Israel ketok pintunya. Tok, assalamualaikum. Kalau orang sekarang ada orang ketok pintu pakai sorban begini, dia langsung katakan bapak lagi rapat, takut minta sumbangan RT, sumbangan musola, sumbangan masjid. Itu orang Islam sekarang, apa yang orang Islam dulu. Begitu diketok, Sayyidah Fatimah buka pintu, dilihat dari biliknya dikatakan man fil bab.
Dia lihat ternyata orang asing. Tidak mungkin kau mendatangi orang tuaku. Orang tuaku lagi demam luar biasa. Akhirnya dia berangkat. Malaikat itu Fatimah Zahra mendatangi Rasulullah SAW. Rasulullah sudah tidak kuat, dia angkat lagi bibirnya jangan tertatih-tatih. Ya ibnati, man fil ba, ma ra'aitu ahadan min qabl ya Rabbul. Sesungguhnya datang kepadaku orang asing yang tidak pernah aku lihat selama ini. Ya ibnati, hal ta'rifu anna alladhi ja'a ilaiki malaikatur rahmatillah. Itu malaikat rahmatnya Allah yang mencabut rahmat di dunia. Itu adalah Israel yang akan melaksanakan tugasnya yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa? Israel mulai eksekusi. Begitu Rasulullah ditarik sallallahu alaihi wasallam perlahan-perlahan, Rasulullah katakan, "Aina Jibril? Aina Jibril? Di mana Jibril? Di mana Jibril?" Ya Rasulullah, aku ada. Ya Rasulullah, aku mengumpat. Kenapa engkau mengumpat? Apa engkau jijik dengan tubuhku ya Jibril? Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kemudian mazhabnya, ya Rasulullah, bukan aku geli melihat tubuhmu ya Rasulullah. Aku tidak mampu melihat engkau ya Rasulullah. Engkau adalah kekasih Allah. Ya Jibril, bacakanlah aku kepada Allah. Ya Rasulullah, sesungguhnya langit-langit di atas sana telah terbuka lebar untuk menyambut rohmu ya Rasulullah. Bidadari-bidadari telah berkumpul. Pintu-pintu surga telah dibuka oleh Allah untuk engkau masuk ke dalamnya ya Rasulullah. Rasulullah nggak gembira. Rasulullah nggak gembira. Ya Rasulullah, kenapa kau tidak bahagia tak kala aku ucapkan nikmat yang Allah berikan kepada engkau ya Rasulullah? Kemudian apa kata Rasulullah? Rasulullah menyampaikan, dipanggillah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu arwah dia datang di putih. Ya Ali, hafidu ala shalah, la dhalimu wa la tasbihu, wa tusa'id ala al-a'ma, wa hafidu ala al-Quran wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali dikatakan, ya Ali, jagalah salat kalian, janganlah engkau berlaku zalim, dan tolonglah orang yang dizalimi. Perhatikan orang-orang yang tidak berkuasa, yang tidak punya kemampuan, tolonglah mereka. Dan peganglah kitab Allah, jangan kau tinggalkan. Dan peganglah sunnahku, jangan kau tinggalkan serta sunnah-sunnah sahabatku ya Ali. Rasulullah balik-balik. Kemudian Sayyidah Aisyah mulai terpecah air matanya. Sayyidina Abu Bakar dengkulnya sudah gemetar, nggak kuat melihat Rasulullah SAW. Kemudian ditarik lagi perlahan. Aduh ya Allah, kaget Israel. Dia takut, dia tarik kekuatan dengan kekuatannya. Engkau tidak salah ya Israel. Ya Jibril, aku baru tahu ya Jibril, apalagi yang aku ya Allah yang berikan kepadaku ya Rasulullah. Sesungguhnya pintu-pintu surga tidak akan terkunci selama-lamanya sebelum umat engkau masuk ke dalamnya ya Rasulullah. Kita terbelakang paling di tubuh. Akhirnya tak kalah kemudian dilanjutkan kembali, ya Jibril, sangat sakitkah ini, luar biasa sakaratul maut ya Jibril. Katakanlah kepada Rabbul Izzah, sesungguhnya sakaratul maut jangan kau berikan kepada umatku setelahku ya Jibril, biar aku yang tanggung. Sakaratul maut Rasulullah tanggung. Sakaratul maut ente, sakaratul maut ente, sakaratul maut ana, sakaratul maut ente ditanggung oleh Rasulullah. Kita merasakan cuma sepakat. Itu masih pemain-pemain bukan bola. Masih mau sudah lewat. Kemudian ditarik lagi oleh malaikat Jibril, tinggal habisan ditenggorokannya. Rasulullah mengatakan, dia bergetar tangannya, taraktu fikum amrayn wa in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitabullah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Di mana kalian dua perkara tersebut kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Peganglah Quran kepada kalian, jangan kau nistakan, jangan kau bajak, jangan kau beli yang mahal tapi kau tidak baca. Sesungguhnya adalah undang-undang engkau di hadapan Allah. Tinggalkan kepada engkau adalah hadis Rasulullah. Bila kita kembali eksekusi mulai masuk ke dalam Rasulullah. Ya Jibril, apa ya Rasulullah? Mati ya Jibril, ummati ya Jibril.
Kemudian apa kata Allah? Sesungguhnya surga tidak akan terkunci. Katakan kepada Muhammad, sesungguhnya surga itu akan tidak terkunci selama-lamanya sebelum umat Rasulullah SAW masuk ke dalam surga. Sallu ala Nabi. Rasulullah katakan umat, bukan dikatakan syabi. Syab ini artinya masyarakat. Kalau Rasulullah katakan syabi, berarti masyarakat nanti datang ke kota Mekah saya. Tapi dia katakan umat, umat, umat itu Rasulullah. Anda pengen tahu pasti damai dunia. Begitu Nabi Allah Adam alaihissalam, wah ceritanya panjang nih dia. Abang jenggot kan? Saya lihat ini. Abang jenggot. Tarik lagi nih. Kambing dan. Jadi dia dalam dulu ini. Begitu Nabi Allah Adam alaihissalam meminta ampunan 200 tahun tidak diampuni karena digoda oleh setan dan dimakan buah khuldi. Kemudian dengan nama besar Muhammad SAW langsung diampuni oleh Allah. Bagaimana engkau tahu dengan kata Muhammad? Ya Allah, ana nadartu ila wajhika bi dhanbika bi anna maktubun alaihi Muhammad Rasulullah. Karena aku melihat tak ada tulisan engkau itu di sebelahnya ada nama Muhammad. Saya yakin bahwa orang yang termaksud itu adalah orang yang kekasih engkau ya Allah. Sehingga aku berdoa dengan namanya. Saudara ya Adam. Kamu benar kan? Betul nih Nabi Allah Adam. Hah? Oh namanya orang perlu makan. Betul Pak? Dia berburu, dia dapat rusa. Begitu dia dapat rusa dia bingung makannya. Kan perlu bara. Datang malaikat penjaga neraka. Turun, ada apa? Ada perlu apa kau wahai Adam? Tolong mintain api dan datang juga. Buat apa? Saya lapar pengen makan ini rusa. Kalau nggak dibakar nggak bisa. Rupanya anak nabang juga nenek Adam nih. Dengan kambing guling. Akhirnya Nabi Allah Adam ini siap dimintai. Dia naik. Ada apa? Wahai Jibril, Nabi Allah Adam akan membakar sesuatu binatang buruannya. Dia meminta bara untuk membakarnya. Berapa yang dia minta? Berapa banyak? Dia minta 1 biji korma dari Allah. Hah? Ya Jibril, apabila engkau bawa 1 korma itu ke dalam dunia, maka sedunia ini akan terbakar semuanya. Dari langit, timur, dan barat. Ya ada. Oh itu boleh gue. Biji korma serem. Itu sama aja ya. Banyak sembahan. Naik lagi dia ke Allah. Ya Allah, kata Nabi Allah Adam alaihissalam diminta setengah. Hah? Minta setengah? Apakah engkau telah sanggup benar-benar dengan setengah tersebut? Sanggup ya Allah. Tak kalau engkau bawa setengah, maka binatang-binatang yang ada di dunia ini dari ujung timur dan barat semua akan mati. Karena panas. Adam itu salah lagi. Dia seberapa aja deh. Gimana? Lalu dia ditanya kecil-kecilnya bisa. Naik lagi, ya Allah kami minta seperempatnya ya Allah. Tidak, akan aku berikan kamu sebiji sawit. Dan kau tanggung akibatnya wahai. Siap ya Allah. Dia bawa kecil, tapi terakhir bawa kecil. Begitu dibawa, dia masuk ke 7 semua. Ente makanya baca cerita, bukan mereka aja orang. Yang punya 7 sumur ini semua. Nabi Adam punya. Intinya aja nggak baca, nggak di majlis. Hah? Dia cuci itu di Ancol. Dia cuci lagi di Tanjung Priok, cuci lagi di Amerika, dia cuci lagi di Kansas, sampai 7 sumur lautan dia cuci. Tetap begitu dia kasih, itu pohon rubuh, binatang mati, semua mengeluarkan rasa binatang-binatang yang tidak pernah terlihat keluar karena panasnya sebiji sawit tersebut. Ya Allah, apa ini akan terjadi? Ya Jibril telah aku katakan bahwa engkau siap menanggungnya. Ya Allah, kalau tidak siap ya Allah, dia ambil tuh batu api yang kecil tersebut, dikembalikan lagi ke neraka. Sisanya itu yang menjadi api sekarang. Tuh asal usulnya api. Makanya ini panas sebelum sampai. Dan besok kalau diundang lagi, karena langsung ada coret. Santai ya. Bukan Nabi Adam. Ini panasnya bukan enak, luar biasa ini. Makanya waktu jalan tadi, aneh bilang aneh punya ini nih soalnya. Ya, kita kalau jalan berdua nyasar ke condet nih keluar.
Baru tahu yang soal ini. Tapi insya Allah itu orang berkah ya. Amin. Anda balikin lagi. Laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi kalau antum mau nyari sesuatu masuk alam ilmu, ya, antum nggak usah bingung. Larilah ke Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah berjalan, bagaimana Rasulullah makan, bagaimana Rasulullah mempergauli istri, bagaimana Rasulullah bertetangga. Tapi sanggup nggak ente? Kalian nggak bakalan sanggup karena antum tidak takut dengan Allah dan hari akhir. Makanya ada kata liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Barang siapa yang pengen ketemu Allah dan hari akhir. Kalau antum takut sama Allah dan hari akhir, Rasulullah bertetangga kalau masak buahnya dibanyakin, dibagi orang sekampung. Itu Rasulullah. Makanya ada kata liman kana yarjullah. Barang siapa yang pengen ketemu Allah, Allah tak sayang mesra ente. Ente bisa mendapatkan kedua hasanah apabila kalian mempelajari innama bu'istu liutammima makarimah. Ya. Pak Haji inget-inget tuh, berarti anda cakep ceramah nih. Telepon Ani di nasi. Anda ceramah begini deh. Ceramah anak kenapa nggak jual kambing? Anda punya kambing Hadi Jawas yang menjual kambing aneh. Ya, itu. Itu sampai begitunya. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Syaratnya 3. Kalau ente bertemu Allah dan ente bertemu dengan akhir, ya, pertama ente ikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Tapi tak kalah ente melihat ini sunnah Rasulullah, masak ente banyakin kuahnya, sayur asam ente banyakin kuahnya, jalannya seperti jalan Rasulullah, tentu tidak nggak cukup. Berarti ente cuma cinta sama Rasulullah doang. Tapi wa dzakarallaha katsiran. Malamnya ente banyak zikir. Jadi kalau ente cuma cinta doang, selawat doang, tapi ente tidak berzikir kepada Allah, ente bangun malam, makanya dengan fatahajat bihi nafilatalah asa ayyaba'ataka rabbuka maqam mahmuda. Satu-satunya sholat yang membuat makomnya kalian hebat di sisi Allah cuma tahajud. Kalau jamaah 27 derajat, nggak dijamin makom mahmuda. Itu Quran yang bicara. Ya. Jadi kalau begini memang Pak Ane deh yang ditafsir ini bagiannya. Ini silakan tafsir. Ini paham bukan konfliknya. Gitu. Jadi nggak ada yang namanya saling mengaku itu bakal dapat tempat yang mulia, nggak ada. Kecuali tahajud. Oh. Karena apa? Walaupun ente dapat 20 derajat, si ente cuma masuk surga, jannatun na'im doang. Ente nggak bisa naik ke Firdaus. Kalau ente mau naik ke Firdaus dengan Nabi dan Rasul, malamnya ente selalu sholat dan jaga. Oh. Makanya ada 4 sunnah. Kalau nggak salah 4 atau 5 yang Rasulullah kerjakan yang mudah. Maaf, bukan berarti kita harus pasang jenggot, pakai baju misalnya begini atau begitu. Ini maaf, sekarang kalau ini tren begitu. Padahal cuma sedikit. Yang pertama Rasulullah selalu sholat berjamaah, nggak boleh tinggal. Yang kedua selesai sholat Rasulullah langsung baca Al-Quran. Makanya kalau ente orang mengatakan Ahok menistakan agama, jangan sampai ente termasuk orang-orang biadab seperti Ahok. Ente nistain Al-Quran ente nggak bisa, ente nggak belajar. Itu ente nistain diri ente sendiri terhadap Al-Quran.